Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan nikmat itu tidak bisa terhitung oleh kita semua. Meskipun pohon-pohon di alam ini atau di dunia ini kita jadikan untuk pena, kemudian lautan untuk dijadikan untuk tinta, tetap saja untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada habis-habisnya, yakni tidak pernah atau tidak akan pernah habis nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dicatat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama ini ke pelosok alam, yakni dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, seperti biasa saya akan membacakan beberapa hadis mengenai amalan sehari-hari atau amalan yaumiyah yang termaksur yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perlulah bagi kita untuk mengamalkan amalan tersebut, amalan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya amal ibadah kita semakin bertambah banyak, atau supaya kita mengamalkan kesunahan untuk menambal keparduan-keparduan yang tidak sempurna. Karena keparduan-keparduan tersebut tidak akan sempurna kecuali ketika ditambah dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan. Sebagaimana kita melaksanakan sholat fardu, maka sholat fardu kita itu misalnya tidak sempurna, maka yang menyempurnakannya adalah sholat sunnah. Ketika kita banyak melaksanakan kesunahan baginda Nabi Muhammad SAW, maka disitulah keparduan-keparduan yang kita kerjakan akan menjadi sempurna. Karena tidak akan ada orang yang mampu, mungkin ya saya sendiri tidak mampu untuk sholat secara khusyuk tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah keparduan kita kurang. Harus ditambal dengan apa? Dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke pembahasan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman di dalam agama, kepahaman di dalam ilmu agama, kemudian setelah paham kita amalkan secara istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan jasmani dan rohani, kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Ikhwani fillah, bahwasanya kita tidak terlepas dari dosa, ya. Selama kita hidup di dunia ini, pastilah kita melaksanakan dosa, baik yang tidak sengaja ataupun yang disengaja. Meskipun tidak disengaja atau disengaja, yang namanya dosa ya tetap dosa. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perbuatan kita ini tidak bisa atau tidak kita ulangi kembali. Menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan perbuatan tersebut. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, seyogianya bagi kita semua setiap hari untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan.
Adapun yang saya akan bacakan di sini hadis mengenai tentang istighfar atau sayyidul istighfar. An Saddad bin Awasin, dari Saddad bin Awas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar ayyakula. Sayyidul istighfar atau pokoknya istighfar, penghulunya istighfar, yaitu engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, khalaqtani, yang mana engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hamba. Saya ulang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika, dan kami berdasarkan janjimu atau menepati janjimu, wa wa'dika sama wa'dika itu adalah janji juga. Mastata'tu, selagi aku mampu mengerjakan janji tersebut. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari kejelekan perkara yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika, abu'u laka bi ni'matika. Aku mengakui terhadap nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui bahwasanya aku telah berbuat dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Qala wa man qalaha minan nahar, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa man qalaha minan nahar, barang siapa yang mengatakan sayyidul istighfar yang telah saya bacakan tadi, minan nahar, sebagian dari siang hari, intinya siang hari, muqinan biha, kemudian dia meyakini terhadap kalimat tersebut, famata min yaumihi qabla ayyumsiya, kemudian dia meninggal pada hari itu sebelum datangnya sore hari, fahuwa min ahli jannah, maka seseorang tersebut termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili, dan barang siapa mengatakan sayyidul istighfar yang tadi, minal laili, sebagian dari malam hari, wa huwa muqinun biha, sedangkan dia meyakini terhadap kalimat tersebut, famata qabla ayusbiha, kemudian dia meninggal sebelum datangnya waktu subuh, fahuwa min ahli jannah, maka seseorang tersebut termasuk ahli surga. Ya, oke, saya akan ulang lagi ya. Semoga bisa dihafalkan oleh kita semua, atau semoga bisa hafal gitu dengan asbab diulang-ulang ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, boleh ya, untuk yang menyimak video ini
diulang-ulang terus, dihafalkan, kemudian setelah hafal lalu diamalkan, baik itu siang hari atau malam hari. Dan sudah kita ketahui fadilahnya Masya Allah sangat besar ya. Saya ulangi fadilahnya, barang siapa yang mengatakannya kemudian dia meyakini kalimat tersebut dan mati ketika hari itu, misalnya mengucapkannya itu siang hari, ketika siang hari dia meninggal, maka fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Masya Allah. Ketika dia mengamalkannya pada malam hari, kemudian malam hari tersebut dia meninggal, kemudian dia meyakini kalimat tersebut, fahuwa min ahlil jannah, sama begitu juga dia itu termasuk ahli jannah, termasuk ahli surga. Ya, begitulah bacaan Sayyidul Istighfar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua, khususnya saya, bisa mengamalkan Sayyidul Istighfar, doa Sayyidul Istighfar tersebut. Kemudian penonton atau subscriber juga bisa mengamalkannya setelah melihat video ini, kemudian menghafalkannya sampai hafal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi saya atau bagi ikhwan fillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.